Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi baru. Vektor yang akan kita bahas kali ini yaitu vektor yang berada di dalam ruang berdimensi 2 dan ruang berdimensi 3. Nah, sebelumnya saya ingin memberitahukan dulu bahwa pada dunia sains itu suatu besaran yang kita kenal itu biasanya yang selama ini kita dengar itu merupakan besaran skalar, di mana besaran skalar ini adalah suatu besaran yang hanya memiliki nilai. Nah, jadi contohnya berat. Nah, kalau misalnya kita mengatakan 1 kg berarti kita sudah paham, oh beratnya berarti adalah 1 kg. Ataukah mungkin jaraknya 1 km. Jadi kita sudah paham bahwa jarak dari dua tempat yang ada itu berjarak sekitar 1 km. Ya. Begitupun juga dengan panjang dan volume. Volume biasanya kita dengar isinya ada 1 liter. Nah, berarti misalnya gelas itu bervolume 1 liter gitu ya. Nah, selain dari skalar, besaran pada dunia sains itu ada yang kita sebut dengan vektor, di mana vektor ini ada beda sedikit dengan skalar, di mana vektor itu tidak hanya memiliki nilai, tetapi juga dia memiliki arah, ya. Nah, jadi vektor ini lebih banyak digunakan di dalam fisika, ya. Jadi seperti pergerakan angin, ya. Jadi biasanya pergerakan angin atau kecepatan pergerakan angin kita katakan 2 meter per jam dari arah timur gitu ke arah timur. Jadi dia memiliki arah. Begitupun juga dengan gaya, dan besaran-besaran seperti ini yang kita sebut sebagai vektor ini tidak akan lengkap jika kita hanya sampai pada besarnya saja, tetapi harus kita lengkapi dengan arah. Jadi kita harus menentukan arahnya, ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan vektor? Vektor ini kita definisikan sebagai besaran yang mempunyai nilai atau besar dan juga memiliki arah, ya. Jadi berbeda dengan skalar yang hanya mempunyai nilai, dan untuk ruang berdimensi 2 dan dimensi 3 ini vektor dapat digambarkan dari segmen yang berarah yang memiliki 2 sumbu dan 3 sumbu, ya. Nanti akan kita bahas. Nah, sekarang kita berbicara pada dimensi 1 yang dimana dalam menyatakan vektor itu biasanya kita selalu melengkapi dengan tanda arah panah, ya. Jadi misalkan kita punya titik P, ini titik P yang kita sebut sebagai anak panah, sebagai titik pangkal, ya, atau titik awal. Jadi ini adalah pangkal dari anak panah PQ, sedangkan titik Q ini yang kita sebut sebagai titik akhir atau ujung anak panah, ya. Nah, kemudian dalam penulisannya ini vektor itu kita tulis dengan huruf kecil dan bercetak tebal, ya. Dia bercetak tebal. Misalkan huruf A kecil berarti kita sebutnya dengan vektor A, vektor B, vektor V, atau vektor W. Atau bisa juga kita tulis dengan huruf titik awal dan titik akhirnya. Jadi misalkan ini vektor PQ tapi ditandai dengan tanda panah di atas huruf itu, ya. Jadi kalau misalnya titik awalnya A, titik akhirnya B, maka kita katakan sebagai vektor AB. Tapi ingat harus ada tanda panah di atasnya. Nah, jadi untuk besarannya sendiri, ya, atau yang biasa kita sebut dengan skalar, itu kita tulis bisa dengan menggunakan huruf kecil juga. Kalau kita tidak menuliskannya dengan angka atau bilangan, kita bisa menulisnya dengan huruf kecil. Tapi yang membedakan dengan penulisan vektor itu adalah kalau vektor kita tulis sebagai huruf kecil yang bercetak tebal, sedangkan besaran skalarnya itu kita tulis sebagai huruf kecil yang bercetak miring. Itu, ya.
berbicara tentang keekivalenan dua buah vektor ya. Jadi kita misalkan punya vektor V atau kita juga bisa tulis dengan vektor AB seperti ini, maka vektor V ini dikatakan ekivalen dengan vektor yang lainnya. Misalnya kita punya 3 vektor yang lainnya yaitu vektor W, U, dan T, maka vektor V ini dikatakan ekivalen dengan vektor-vektor yang lainnya jika dan hanya jika besar dan arahnya sama, walaupun mungkin titik awalnya yang berbeda ya, atau posisinya berbeda. Titik awal misalnya di sini A, titik awal dengan vektor yang lainnya berbeda ya. Intinya besar dan arahnya sama. Nah, dari gambar ini ketika kita memperhatikan vektor V, maka kita bisa melihat bahwa dari ketiga vektor yang ada, vektor yang sama besarnya dan arahnya itu sama dengan vektor U, ya, di mana arahnya atau kemiringannya sama, kemudian panjang vektornya juga sama atau besar vektornya sama. Berbeda dengan vektor W. Vektor W walaupun mungkin panjangnya sama, ya, tetapi arahnya berbeda. Di sini arahnya mungkin miring sedikit, ini agak miring lebih ke atas lagi, ya. Nah, kemudian untuk vektor T, walaupun besarnya kelihatannya sama, kemiringannya juga sama, namun arah dari vektor T itu dia mengarah ke bawah, sedangkan vektor V dia mengarah ke atas. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwa vektor V dan vektor T itu sama. Jadi yang sama hanya vektor V itu sama dengan vektor U, sedangkan V dan W tidak sama, begitupun juga dengan V dan vektor T. Nah, sedangkan untuk vektor V dengan vektor T ini memiliki besar yang sama tetapi arah yang berlawanan, maka ini kita bisa katakan bahwa T ini merupakan negatif atau lawan dari vektor T. Ya, jadi V adalah negatif dari T karena arahnya yang berlawanan. Nah, kemudian pada bagian selanjutnya kita akan memaparkan definisi yang pertama yang berkaitan dengan jumlah dua vektor atau lebih dan juga perkalian skalar dan vektor. Nah, definisi yang pertama menyatakan bahwa jika V dan W adalah dua vektor sebarang, maka jumlah V dan W adalah vektor yang ditentukan sebagai berikut. Letakkan vektor W sedemikian sehingga titik pangkalnya bertautan dengan titik ujung V, sehingga vektor V dan W disajikan oleh panah dari titik pangkal V ke titik ujung W. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya kita punya satu vektor V, ya. Nah, vektor V ketika kita jumlahkan dengan vektor W, maka dari ujung pangkal vektor V ke titik ujung dari vektor V, di titik ujung vektor V, kita menggambarkan vektor W. Ya, jadi misalkan vektor W bentuknya seperti ini, arahnya seperti ini, maka penjumlahan vektor V dan vektor W itu kita mulai dari titik pangkal vektor V menuju ke titik ujung vektor W. Maka inilah yang kita sebut sebagai vektor V ditambah dengan vektor W. Ya, ini yang berdasarkan dengan definisi yang ada. Definisi pertama. Namun tidak harus bahwa vektor V yang duluan ya. Jadi kita bisa saja mengambil vektor W duluan ya. Dimulai dari titik pangkal yang sama, titik awal yang sama. Jadi kita menggambar titik vektor W, kemudian di titik ujung vektor W kita menggambar titik pangkal yang merupakan titik pangkal dari vektor V. Kita menggambar vektor V. Maka jumlah dari vektor W ditambah vektor V itu adalah dari titik pangkal vektor W ke titik ujung vektor V. Itulah V ditambah W atau W ditambah V. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa sifat komutatif pada penjumlahan dua buah vektor atau lebih itu bersifat komutatif atau sama ya. Nah, kemudian untuk definisi yang kedua itu berbicara pada selisihnya, di mana cara menentukan
vektor V dikurang vektor W itu adalah meletakkan titik awal kedua vektor V dan W yang sama, ya, dan saling berinputan. Kemudian kita gambarkan masing-masing vektor V dan vektor W. Lalu untuk mencari selisih dari vektor V dan vektor W itu adalah dengan menghubungkan dari ujung titik akhir, ya, ujung titik akhir dengan arah pengurangan ke arah yang dikurangi, ya, ke arah yang dikurangi. Secara praktisnya bagaimana? Jadi misalkan kita punya vektor V dan vektor W. Jadi kita menggambarkan kedua vektor ini dengan titik pangkal yang sama atau titik awal yang saling berhimpitan. Nah, kemudian selisih dari vektor V ke vektor W itu tergantung dari siapa yang mengurangi dan siapa yang dikurangi, ya. Nah, jadi cara menggambar vektor selisih itu dengan cara menghubungkan titik ujung akhir dengan arah pengurang ke yang dikurangi. Jadi ini titik ujung dua buah vektor. Ini adalah vektor V, ujung vektor V, dan ini adalah ujung vektor W. Kalau kita menggambarnya seperti ini, mulai dari vektor W ke vektor V, ini berarti bahwa dia yang menjadi pengurang itu adalah W dan yang dikurangi adalah V. Sehingga kalau vektornya seperti ini arahnya, maka dia merupakan V dikurangi dengan W karena V yang dikurangi dan W yang menjadi pengurang, ya. Nah, kemudian ini bisa juga kita dapatkan secara aljabar bahwa V dikurang W itu sama dengan V ditambah minus W. Nah, maksudnya bagaimana? Kalau secara geometrisnya, ya, kita menggambarkan vektor V dan vektor minus W atau negatif dari W. Berarti negatif dari W itu adalah vektor W yang berlawanan arah. Sehingga arah dari vektor W itu seperti ini. Ya, dari ujung pangkal, karena kita mau menjumlahkan, maka di ujung vektor V kita jadikan sebagai pangkal dari vektor minus W. Sehingga ini adalah vektor minus W. Jadi yang menjadi penjumlahan V ditambah dengan minus W itu adalah yang warna merah ini, ya. Nah, ini kita lihat bahwa V ditambah minus W itu arah dan besarnya sama dengan V dikurang W. Jadi berlaku sifat yang aljabar sederhana, ya. Jadi kelihatan di sini bahwa vektor W yang tadinya positif, ketika dia berlawanan arah, maka dia menjadi vektor W. Jadi W ditambah dengan minus W itu sama dengan 0. Artinya dia kembali ke titik awal semula. Ya, jadi W ditambah negatif W itu sama dengan 0. Nah, kemudian kita lanjut kepada definisi ketiga. Definisi ketiga berkaitan dengan hasil kali vektor dengan suatu skalar yang tak nol. Kita misalkan skalar ini adalah K. Nah, jadi suatu vektor yang dikalikan dengan skalar K itu tergantung dari K-nya itu sendiri. Ketika K-nya itu positif, maka arah hasil kali K dengan V itu sama dengan arah vektor V itu sendiri. Dan panjangnya adalah K kali. Sedangkan ketika K-nya itu merupakan suatu bilangan yang negatif, maka arah dari KV itu adalah berlawanan arah dengan arah vektor V, di mana panjangnya adalah sepanjang K. Contohnya kita punya vektor W dengan besar seperti ini dan arahnya seperti ini, maka kalau kita melihat vektor ini setidaknya bernilai setengah dari W. Setengah itu adalah positif, maka arahnya sama dengan W. Kemudian untuk vektor ini kita melihat bahwa arahnya berbeda, berarti dia memiliki K yang negatif, ya. Berarti ini karena panjangnya sama, jadi sama dengan 1, K-nya 1, cuman arahnya yang berbeda. Berarti dia negatif 1. Nah,
Beda lagi dengan vektor yang ini yang merupakan 2 kali panjang vektor W dengan arah yang sama, berarti K-nya itu adalah positif, 2 kali panjang vektor W. Nah, sedangkan ini kebalikan dari vektor W yang mana panjangnya itu beberapa kali dari vektor W, yang di sini ada 2 kali ya, tetapi arahnya yang berbeda, maka kita memiliki K yang merupakan negatif 2.